Wih, semetan kumpul ya, ngerti aja nih dinijak saya. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Bli Gede. Bli Gede ini adalah seorang lelaki yang sudah berumur 42 tahun, punya 2 anak laki-laki dan juga punya istri yang sangat baik. Perekonomiannya Bli Gede ini sangat stabil, bahkan bisa dibilang sudah sangat mapan. Bli Gede ini tinggal di Kota Denpasar dengan keluarga kecilnya. Dan ketika itu, Bli Gede adalah seseorang yang sudah memutih. Dia dari umur 35 tahun dengan istrinya ini sudah mewinten. Dan memang Bli Gede ini sering sekali ngayah ketika ada odalan besar di pura-pura besar yang ada di Bali. Dan waktu itu juga semeton, Bli Gede ini punyalah sebuah perkumpulan sesama orang memutih yang sering sekali tirta-yatra. Setiap Bli Gede ini tirta-yatra, dia tidak pernah bersama dengan istrinya karena istrinya lebih memilih untuk menjaga kedua anaknya, dan otomatis semua bisnisnya memang selalu dibantu dikelola oleh istrinya. Sampai suatu ketika di tahun 2022, saat itu Bli Gede baru menginjak usia sekitar 40 tahun kurang lebih. Dia kok merasa seperti ada gejolak baru di dalam dirinya. Kalau dulu semeton, kemanapun dia tirta-yatra bertemu dengan wanita cantik, muda, putih, bahenol, Bli Gede tidak pernah tertarik. Karena ketika itu yang ada di otaknya hanya ngayah, dan ngayah. Dia sadar, dia sudah punya anak dan istri yang menunggu di rumah. Jadi buat apa dia perlu memitra? Tapi di tahun 2022, si Bli Gede ini tirta-yatra keluar Bali selama 3 hari 3 malam dengan rombongan perkumpulannya ini. Dan ketika itu dia untuk pertama kalinya bertemu dengan seorang wanita yang berstatus istri orang yang sesama memutih juga. Dan bahkan si wanita ini lumayan terkenal di TikTok. Di pertemuan pertama, keng-keng kaden unduke, Bli Gede merasa sangat kok kene. Dia pun mulai jatuh hati, dan di akhir tahun 2022 itu, Bli Gede berselingkuh dengan si wanita ini. Kita sebut saja Ge Putu. Ge Putu adalah seorang wanita yang sangat cantik, muda, dan juga sangat berbakat. Menurut si Bli Gede, kemanapun Ge Putu tirta-yatra, Bli Gede selalu ikut. Dan kemanapun Ge Putu ini ngayah ketika ada odalan besar, si Bli Gede akan ikut ngayah juga. Dan waktu itu Bli Gede punya 2 HP. HP pertama ini HP untuk istri, anak, dan juga bisnisnya. Dan HP kedua ini memang dikhususkan untuk si Ge Putu. Istrinya tahu kalau Bli Gede punya 2 HP. Tapi istrinya ini tipikal istri yang sangat percaya, penurut, dan juga tidak pernah mengecek HP-nya Bli Gede. Dan karena kepercayaan yang full dari istrinya ini, Bli Gede merasa sangat bebas ketika berselingkuh dengan Ge Putu. Dan bahkan Bli Gede per bulan memberikan uang sekian juta untuk Ge Putu perawatan. Karena ya Bli Gede merasa sangat kelepak-kelepak ketika berada di dekatnya Ge Putu semeton. Ketika berada di rumah, Bli Gede merasa menjadi ayah dan suami yang sempurna. Dia diperlakukan sangat baik oleh istri dan anaknya, dan dia juga merasa kalau sepertinya dia sudah sangat sukses membahagiakan anak dan istrinya. Tapi ketika Bli Gede ini ngayah bersama Ge Putu, dia merasa jiwa mudanya kembali bergejolak. Dia merasa kayak ada tantangan baru dan juga merasa dunia di genggamannya. Ya iyalah, di rumah ada istri yang cantik, setia, dan juga mau berkorban demi dia mengurus anak dan juga rumah. Dan kalau di luar dia punya Ge Putu yang cantik nan bahenol menurutnya Bli Gede. Dan ketika itu Bli Gede merasa sepertinya itu adalah puber keduanya. Lambat laun Bli Gede mulai merasa lebih mencintai si Ge Putu dan memberikan uangnya kepada Ge Putu dan mulai mengabaikan anak dan istrinya di rumah. Dan bahkan tidak jarang semeton, ketika Bli Gede ini kone ngayah ke pura besar yang ada di luar kota. Kan Bli Gede ini ngaku mekemik oleh istrinya. Tapi yang sebenarnya Bli Gede akan mencari penginapan untuk bermalam dengan Ge Putu dan melakukan hubungan suami istri. Dan setelah itu Bli Gede akan pulang seperti biasa seolah-olah tidak melakukan dosa apapun. Tapi anehnya semakin Bli Gede ini melakukan hubungan suami istri dengan si Ge Putu, Bli Gede mulai merasa kok sepertinya dia mulai bingung. Anehnya
Semakin Beli Gede ini menduakan istrinya dengan Gek Putu, dia merasa kosong dan juga seperti sering sekali bermimpi dikejar ombak. Bahkan tidak jarang Beli Gede bermimpi dicocok menggunakan keris. Karena ya memang Beli Gede sudah melakukan sesuatu yang salah, yaitu menduakan istrinya dengan si Gek Putu. Tapi anehnya, seberapapun rasa sakit yang ditanggung oleh si Beli Gede setelah bertemu dengan Gek Putu, yang padahal itu kan sudah sangat letak. Secara Beli Gede kan orang memutih, tapi Beli Gede tetap saja melanjutkan perselingkuhannya ini karena Beli Gede merasa sepertinya rasa cintanya lebih besar kepada Gek Putu, sehingga di akhir tahun 2022 Beli Gede pun ketahuan oleh istrinya sudah berselingkuh dengan Gek Putu. Tapi anehnya setelah istrinya Beli Gede tahu kalau Beli Gede berselingkuh dengan Gek Putu, istrinya memaafkan dan bilang mau memberikan kesempatan kedua asalkan Beli Gede mau meninggalkan Gek Putu dan berubah menjadi Beli Gede yang dulu, yang mencintai istrinya dan juga mengutamakan keluarganya. Tapi anehnya, selama 2 bulan ini ya si Beli Gede kan berusaha nih menjaga jarak dari Gek Putu. Kok dia merasa tidak bisa hidup tanpa Gek Putu? Pokoknya di polonya cuma Gek Putu, Gek Putu, Gek Putu, dan Gek Putu. Sampai akhirnya Beli Gede menceraikan istrinya dan juga mengusir istrinya kembali ke rumah orang tuanya. Dan Beli Gede berniatan ingin menikahi Gek Putu sementara. Saat itu istrinya berkali-kali bilang tidak mau diceraikan. Pokoknya apapun yang terjadi istrinya tidak mau bercerai. Entah berapa kadang semeton uangnya Beli Gede habis untuk mengajukan perceraian. Tapi karena istrinya ini selalu bisa membuat alasan yang tepat, pengadilan tidak pernah mengabulkan keinginannya Beli Gede bercerai. Dan ketika itu, saat Beli Gede sedang jatuh cintanya kepada Gek Putu, dia juga sudah mengorbankan keluarganya. Beli Gede kan bilang kalau dia ini sudah ingin menceraikan istrinya dan meminta kepada Gek Putu meninggalkan anak dan suaminya agar bisa bersatu padu dengan Beli Gede. Tapi dengan lantang dan juga bijaksananya Gek Putu bilang, saya tidak pernah berjanji akan menceraikan suami saya. Dan dari awal saya kan sudah bilang, kita cuma pacaran tidak lebih. Kalaupun kamu ingin menceraikan istrimu, saya tidak peduli dan terserah. Tapi ingat, saya tidak akan pernah menceraikan suami dan juga anak saya. Kenapa saya harus mengorbankan keluarga saya hanya demi kamu? Lelaki baru yang saya kenal, kenapa? Di sini Beli Gede merasa tidak terima, kok bisa? Gek Putu tidak mau meninggalkan suami dan anaknya sementara. Karena Beli Gede merasa tidak diterima, Beli Gede pun memutuskan menggunakan kecernya membeli gegamatan untuk bisa menarik perhatiannya Gek Putu. Dan benar semeton, Gek Putu pun mulai kelepek-kelepek dan mulai mengabaikan anak dan juga suaminya. Selama 6 bulan itu Beli Gede dengan Gek Putu berpacaran diam-diam. Mereka selalu bertemu tanpa diketahui siapapun. Dan waktu itu anak-anaknya Beli Gede mulai menjauh dari Beli Gede. Tapi karena Beli Gede merasa ya asalkan Gek Putu bersama dengan dia, apapun itu silakan pergi karena dia tidak peduli. Nah, selama 6 bulan itu juga sebetulnya Gek Putu ini selalu diberikan apapun itu yang diminta. Dan waktu itu keuangannya Beli Gede mulai gonjang-ganjing. Dan anehnya, setelah 6 bulan itu, kenten kaden unduke, Gek Putu tiba-tiba meninggalkan Beli Gede dan hilang kabar. Selama Gek Putu ini hilang kabar, Beli Gede takut apa yang terjadi. Dan ternyata setelah Gek Putu ini pergi dari Beli Gede kan mencari tahu nih apa yang terjadi dengan Gek Putu. Dia mendapat kabar sepertinya Gek Putu ini dibawa berobat ke tempat orang pintar oleh suaminya. Dan itulah yang menyebabkan sepertinya Gek Putu setelah berobat ini mulai sadar dan kemudian ingat kembali dengan suami dan anaknya sementara. Beli Gede kaget mendengar berita seperti itu dan ternyata juga perselingkuhannya Beli Gede dengan Gek Putu sudah bocor. Hampir semua teman-teman sesama memutihnya tahu kalau sepertinya Beli Gede sudah menceraikan istrinya dan juga mengabaikan keluarganya agar bisa mendapatkan Gek Putu. Tapi ternyata setelah Gek Putu bisa didapatkan, Gek Putu sepertinya bosan kepada Beli Gede dan kembali ke suami dan anaknya. Nah, kecernya Beli Gede mulai gonjang-ganjing dan reputasi yang sudah dia bangun selama bertahun-tahun menjadi pemangku yang baik dan benar
juga tiba-tiba hancur berkeping-keping megoyang di tanah. Dan ketika itu Beli Gede mulai berpikir kenapa kok dia bisa tergoda seperti itu. Dan ketika Beli Gede sudah mulai menyadari ya kalau dia sudah salah mengabaikan anak dan juga istrinya demi si Gek Putu yang juga tidak terlalu mengharapkan dia. Beli Gede baru tahu bisnisnya mulai bangkrut dan rumah yang selama ini dia huni dengan anak dan istrinya sudah digadaikan oleh Beli Gede sendiri yang padahal Beli Gede juga tidak tahu kenapa dia bisa bersikap seperti itu. Dan ketika itu Beli Gede ini kan punya 2 rumah. Rumah pertama tuh rumah besar yang ada di Kota Denpasar yang dia tinggali selama ini dengan keluarganya. Dan rumah kedua ini kayak rumah yang lebih kecil, tapi itu masih ada di sekitar Kota Denpasar. Beli Gede pun pindah ke rumah keduanya ini. Lambat laun semeton karena bisnisnya ini sudah gonjang-ganjing, Beli Gede tidak bisa menyelamatkan rumah pertama sehingga disita bank. Dan di waktu itu, Beli Gede tiba-tiba lumpuh, kaki kirinya tidak bisa digerakkan sama sekali dan bahkan ketika itu, semua keluarga yang selama ini ditanggung oleh Beli Gede tidak ada yang datang. Yang menerima Beli Gede waktu itu cuma orang tua kandungnya, yang padahal dari awal orang tua kandungnya Beli Gede sudah berkali-kali mengingatkan kalau Beli Gede salah. Kenapa Beli Gede malah mengabaikan anak dan istrinya hanya demi Gek Putu yang belum tentu lebih baik dari istri sahnya. Tapi waktu itu Beli Gede tuh kayak ngelaleng bangkel banget, sementara dia tidak mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Dan waktu itu Beli Gede cuma bisa menangis, meminta kepada orang tuanya untuk diantarkan berobat ke tempat orang pintar. Berkali-kali, berapa kadang pejati yang sudah disuruh oleh Beli Gede, tapi Beli Gede tidak kunjung sembuh. Berapa dokter kaden yang didatangi oleh Beli Gede juga tidak kunjung sembuh. Sampai berbulan-bulan itu sebetulnya di awal tahun 2024, Beli Gede menyerah semeton. Uangnya habis, mobil, sepeda motor, tabungan juga sudah habis untuk berobat ke tempat orang pintar dan juga ke dokter. Tapi tidak ada perubahan. Beli Gede hanya bisa menggerakkan setengah badannya dan mulai menggunakan tongkat. Orang tuanya Beli Gede yang pensiunan pegawai negeri harus menggunakan sisa dari uang pensiunan mereka untuk menghidupi Beli Gede. Beli Gede mulai sadar semua harta, rumah, tabungan, mobil mewah dan juga usaha yang dia rintis dari awal dengan istrinya habis. Hanya karena Gek Putu dan juga masa puber yang tidak bisa dikendalikan oleh Beli Gede. Dan ketika itu Beli Gede akhirnya meminta maaf kepada anak-anaknya. Karena ternyata anak-anaknya si Beli Gede sudah ikut dengan istrinya Beli Gede yang padahal waktu itu ya. Beli Gede ini kan masih berstatus suami istri di pengadilan dengan istri pertama. Nah, akhirnya setelah Beli Gede ini pasrah, dia pun mengikhlaskan semuanya. Siang dan malam Beli Gede berdoa, kalau memang Tuhan mengizinkan, tolong cabut nyawanya Beli Gede, karena Beli Gede tidak tahu harus melakukan apa. Saat Beli Gede sudah terpuruk, tidak punya apapun dan juga tidak punya siapapun, tiba-tiba Beli Gede bermimpi. Di dalam mimpi ini, istri dan anaknya Beli Gede datang membawakan tirte. Dan di dalam mimpi itu juga Beli Gede dilukat oleh istri dan anaknya. Dan setelah Beli Gede terbangun, dia merasa sangat kecewa dan juga sakit hati. Kenapa dulu dia bisa terlena seperti itu? Setelah itu ya Beli Gede pun muspe ke Merajang dan juga dilukat oleh orang tuanya. Setelah itu kengkang keadaan unduknya. Polonya Beli Gede yang selama ini selimpedan dan juga selalu merasa kekurangan mulai terbuka. Dia mulai merasa enteng dan juga mulai merasa sepertinya ada sesuatu yang sudah bergejolak kembali dalam dirinya. Setelah itu Beli Gede dengan orang tuanya mendatangi istri sahnya meminta maaf. Di sana Beli Gede bersujud dan juga berjanji akan berubah. Dan ajaibnya, istrinya Beli Gede memaafkan dan kembali tinggal dengan Beli Gede dengan orang tuanya di rumah kedua mereka. Setelah itu Beli Gede dengan anak-anak dan juga istrinya mulai melukat dan juga mewinten kembali. Dan astung karinya, sekarang Beli Gede sudah sembuh. Bisnisnya juga mulai stabil dan hubungannya Beli Gede dengan anak dan istrinya sudah mulai membaik Iya, istrinya Beli Gede yang sudah diperlakukan seperti itu, yang sudah diusir dan juga dibuang oleh Beli Gede, mau merangkul kembali Beli Gede,
yang sudah dalam keadaan tidak punya kecer sama sekali. Saat ini, Beli Gede berusaha fokus kembali menjadi orang memutih seperti dulu sebelum dia mengalami puber kedua dan juga sebelum dia mengenal Gek Putu. Beli Gede sekarang tetap bertirta-yatra dengan istrinya untuk menebus semua dosa yang dia lakukan di masa lalu ketika berhubungan dengan Gek Putu. Dan lewat cerita ini Beli Gede ingin menyarankan kepada Semoton dan juga untuk saya. Siapapun kalian sekarang yang mungkin berpikir orang ketiga lebih baik daripada istri kalian di rumah, ingat. Yang ada untuk kita hanyalah istri sah dan juga anak-anak. Kalaupun ada orang ketiga yang masuk, itu hanyalah siluman yang akan mengetes, benar nggak sih kita ini setia atau bagaimana? Karena ingat sematang, doa istri dan juga anak-anak di rumah lebih ampuh dari doa siapapun selain orang tua kita. Karena ingat sematang, istri di rumah selalu ada untuk kita dan orang ketiga hanya akan ada untuk kita ketika kita punya kecer. Dan inilah cerita dari Beli Gede yang mendapatkan kesempatan kedua dari istri sahnya. Setelah Beli Gede melakukan perzinahan seperti itu. Untuk semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir, bagaimana? Kalau kalian menjadi istri sahnya Beli Gede, apa yang akan kalian lakukan? Komen. Tuh Beli Gede sukses sekali untuk ceritanya yang luar biasa. Ngai saya tai ke polo. Dan juga semoga kedepannya Beli Gede sadar. Ingat Beli Gede. Kalaupun Beli Gede punya sesuatu yang mungkin bisa dibanggakan setelah cerita ini di-up di masa depan, ingat. Semuanya berkat doa dari orang tua dan juga dukungan dari pasangan di rumah. Jangan sekali-sekali melakukan kesalahan yang sama karena ingat juga tanpa istri di rumah kamu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Untuk semuanya jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.